Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ren, podcast yang mengkaji kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan pada episode kali ini kita mau ngobrolin tentang jalan dakwah digital dari pesantren-pesantren, baik pesantren yang sifatnya tradisional, yang metode atau pendekatan pembelajarannya terutama dalam offline maupun pesantren yang sejak awal menggunakan media digital sebagai pendekatan utama untuk pembelajaran. Dan pada episode kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Mas Hamzah Sahal. Beliau ini adalah founder Alif ID dan produser sekaligus inisiator film dokumenter Jalan Dakwah Pesantren. Assalamualaikum Mas Hamzah. Waalaikumsalam Mas Irfan. Apa kabar? Kabar baik. Hari Minggu ini ya. Ya, alhamdulillah. Anginnya tidak terlalu panas, jadi enak nih, segar pagi-pagi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga saya senang sekali karena Mas Hamzah bersedia untuk ikut berbagi di podcast kali ini. Jadi teman-teman, saya pertama kali ketemu Mas Hamzah ini kurang lebih 3 tahun lalu di Belanda waktu ada konferensi internasional di Vrije Universiteit, dan kami satu panggung bareng-bareng ngobrolin tentang jalan dakwah pesantren. Nah, berkaitan dengan itu, saya pengen dong Mas diceritain sebetulnya film Jalan Dakwah Pesantren itu bercerita tentang apa, dan apa sebetulnya kayak kira-kira dari hasil risetnya Mas Hamzah selama memproduksi film Jalan Dakwah Pesantren tadi, kira-kira nilai-nilai atau prinsip dari dakwahnya pesantren itu seperti apa gitu sehingga membentuk Islam Indonesia yang sangat khas ini terutama kalangan santri. Oke, terima kasih, pertanyaannya panjang sekali. Sebetulnya simpel saja tentang film Jalan Dakwah Pesantren, karena saya sering mengatakan karena ini tidak ada ya, dalam ya ada mungkin, tetapi tidak banyak, dan saya menganggap yang ada itu tidak terlalu oke, sehingga saya sama teman-teman menginisiasi membuat salah satu film, dan kami memilih film dokumenter karena sebetulnya industri film itu mencoba mengcapture pesantren ya, baik dari sisi arsitektur, baik dari sisi pakaian, lalu tradisi, kebudayaan, banyak film fiksi tentang pesantren. Nah, tetapi menurut saya kecuali 3 doa 3 cinta mungkin ya, yang lain tidak terlalu pas menggambarkan pesantren. Maka dari itulah kami berangkat kayak film dokumenter lebih cocok untuk menggambarkan pesantren ya secara umum. Lalu saya kira memang juga kalau bicara tentang film dokumenter yang beredar di Indonesia, lalu juga kalau kita melihat channel-channel internasional itu, kalau temanya Islam itu kayaknya belum ada yang mengulas tentang pesantren. Meskipun ada beberapa film yang mengulas tentang Islam di Indonesia, tetapi pesantren secara umum itu dalam riset saya waktu itu ya, tahun 2015 itu tidak ada. Tahun 2015 mungkin sekarang ada, tetapi tahun 2015 kami membuat film itu tahun 2015, mulai syuting itu Oktober, itu belum ada film ya. YouTube pesantren juga masih sepi, teman-teman santri juga masih belum banyak. Akhirnya itu awal-awal mulai booming media sosial ya, saya kira awal kemunculan Instagram, awal orang familiar dengan YouTube. Ya sebelumnya sudah orang sudah familiar, tapi mulai naik terus gitu loh, kurvanya naik terus. Itu saya kira tahun 2015 ya, tahun 2015. Nah, itu saya kira menjadi latar belakang kami memproduksi film Jalan Dakwah Pesantren ya, yang saya kira umurnya udah 5 tahun ya, udah 5 tahun. Iya. Kalau dari ini Mas, dari hasil proses riset kemudian memproduksi film dokumenter tersebut, kira-kira ada nggak sih kayak misalkan dari secara keseluruhan kira-kira kayak sebetulnya ada nilai dan prinsip
dakwah pesantren itu seperti apa sih kalau dari hasil riset dan temuannya Mas Hamzah ketika memproduksi film tersebut? Oke, dari hasil wawancara sekitar 20-an ya, 23 atau 24 ulama, kiai, ibu nyai yang secara pendidikan juga berbeda mereka, ada yang berlatar belakang pendidikan tradisional murni seperti Gus Yusuf gitu. Lalu ada kiai-kiai atau ibu nyai yang punya latar belakang di samping agama juga mereka berlatar belakang umum, misalkan Bu Nyai Hindun ya yang juga kuliah di Amsterdam atau di Leiden di Belanda itu. Dan itu saya kira dari wawancara dengan mereka itu saya berkesimpulan beberapa hal. Pertama, bahwa pesantren ini menekankan sekali jalan dakwah yang bersifat kultural. Jalan dakwah bersifat kultural itu ini tidak politis, tidak politik. Ya, jalan dakwah kultural ini ya dia lewat edukasi, ya pendidikan, lewat belajar kehidupan di dalam pesantren, lalu belajar berinteraksi. Tidak hanya ngomongin soal Islamic studies dalam artian fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, akhlak, tasawuf, tapi juga ngomongin soal sosial kemasyarakatan. Dan ini dakwah yang sudah berlangsung sekian puluh tahun yang lalu, bahkan mulai kira-kira mungkin mulai muncul lebih itu abad ke-17 ya mungkin, dan itu tidak dilakukan secara struktural politik. Nah, ini yang penting, yang ini bukan mengakibatkan konsekuensi dari ini ya harus sabar, pelan-pelan, tidak boleh marah dikit-dikit ada orang salah apa segala macam gitu. Jadi beradaptasi dengan kultur-kultur lokal, dengan betapa banyaknya kita bisa menceritakan bahwa misalkan pondok pesantren berdiri di tengah suasana sosial budaya di situ yang molimo ya, madon, minum, mabok dan lain-lain itu, lalu ada pesantren Tebuireng di situ. Bahkan saya tidak tahu ceritanya bahwa Mbak Hasyim Asy'ari misalkan pernah melawan harimau, itu saya tidak tahu. Tapi itu muncul dalam oral histori kita. Ya, betul. Pondok pesantren Peloso yang menjadi inspirasi saya pembuka film itu juga Kiai Jazuli membuka pesantren kayak membuka alas gitu. Ya itu tidak hanya binatang buas yang ada di situ, tetapi juga orang yang nilai-nilai old gitu kan. Nilai-nilai lama, nilai-nilai yang siapa kuat dia menang kayak gitu-gitu kan. Siapa yang punya tenaga bagus dia akan menguasai, kayak kira-kira gitulah ya. Persis sebetulnya seperti Nabi Muhammad ketika diturunkan di Mekah umur 40 tahun, dan sebelum itu Mekah kan kayak rimba raya, tribalisme gitu kan. Kayak persis seperti itu. Nah, itu jalan dakwah pesantren penting. Nah, itu yang membedakan kita dengan partai politik Islam yang mereka juga dakwah, tapi jalurnya itu politik. Ya, jalurnya politik, konun, lalu ya tetek bengek politik lah yang kita semua tahu semua ya, sudah maklum. Nah, yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting. Mazhab atau cara berpikir Ahlus Sunnah, pandangan keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang diikuti oleh hampir semuanya pondok pesantren yang saya datangin. Meskipun mereka tidak soreh ya mengucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tetapi mereka nilai-nilainya memakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak tahu Gontor itu yang saya datangin ada nggak ADART-nya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi nilai-nilainya saya kira ya tawasud, tasamuh itu muncul gitu loh dalam perbincangan kami dengan santri, dalam cara berpakaian, lalu cara berbicara, itu nilai-nilainya Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali.
praktek termasuk praktek beribadah yang secara lumrah ya, yang dipraktekkan oleh dipraktekkan oleh. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak semata-mata face to face dengan mazhab-mazhab yang lain di luar itu, yang lebih istilahnya lebih puritan ya. Katakanlah kita sebut Salafi, Wahabi itu, atau Syiah, ya, atau Syiah atau apalagi gitu. Nah, itu tidak semata-mata berhadapan dengan mereka Ahlussunnah wal, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah ini cocok dengan kultur Indonesia. Misalkan salah satu contoh yang saya kira ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana perempuan diperankan. Ya, dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini, ya kita menyebut sebagai orang itu Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Itu memerankan perempuan ya, meskipun ya ini bisa panjang debatnya, tetapi porsi untuk perempuan tuh layak sekali. Ya, diakomodasi ya Mas ya. Diakomodasi, dia memimpin doa, dia menerima dalam film di situ ada satu adegan perempuan ibunya di pesantren Krapyak itu ada seorang santri laki-laki yang sedang setoran hafal Al-Quran. Ini tidak ada di Mesir, dan tidak ada di Iran, tidak ada di Arab Saudi. Nah, ini penting sekali. Sekali, dan ini sangat membedakan. Itu mungkin setidaknya ya ini bisa banyak diskusinya ya, tetapi setidaknya ada dua hal tadi itu, dakwah kultural tidak politik, lalu Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak semata-mata berbeda dengan Salafi, berbeda dengan Wahabi, berbeda dengan Syiah, tetapi juga cocok dengan kondisi sosial kultural di Indonesia. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita menghargai perempuan. Menempatkan perempuan gitu. Lalu tentu saja tentang Pancasila, ini cocok sekali Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pahami cocok sekali dengan Pancasila itu sih. Ini juga menarik sebetulnya. Jadi saya jadi ingat diskusi dengan Mas Nur Ahmad juga bagaimana sebetulnya warisan dari sejarah perjalanan dakwah pendidikannya pesan itu sangat sangat banyak. Nah, dari hasil dari proses risetnya Mas Hamzah itu sebetulnya seberapa kaya sih tradisi riset terhadap pesantren ini gitu? Apakah dengan mempertimbangkan jumlah pesantren yang banyak, kemudian jumlah santri yang banyak dan pengaruhnya yang luar biasa terhadap Islam di Indonesia, apakah pesantren ini sudah menjadi topik mainstream dalam riset-riset tentang studi keislaman di Indonesia? Ramadan kemarin saya mendengar satu statement dari salah satu penanya ketika acara begini juga yang diselenggarakan oleh Eagle Institute. Itu apa sih Mas yang menarik dari pesantren gitu pertanyaannya? Kan itu aja gitu, sholat, wudhu, gitu ngaji, gitu. Kan itu saja. Nah ini persepsi yang keliru ya dari orang luar pesantren, tetapi juga ini menjadi tantangan kita karena kita juga mungkin dalam tanda kutip ya gagal mempublis, mengekspos tentang pesantren sehingga banyak orang yang belum memahami. Jadi kita tidak boleh sepenuhnya juga menyalahkan persepsi orang luar terhadap pesantren. Ini juga menjadi koreksi internal sejauh mana kita berikhtiar ya, berusaha keras untuk mengekspos, untuk mempublis hal-hal yang banyak di pesantren. Sejatinya tidak hanya Islamic Studies yang ada di pesantren dalam artian orang belajar fikih dan lain-lain dan sejenisnya, tapi juga ada kehidupan yang lebih menarik saya kira ketimbang itu. Misalkan kehidupan politik ya, ini yang banyak disorot oleh para periset dari Indonesia, dari luar Indonesia ya, periset asing Indonesianis, ini sudah banyak yang disorot. Lalu yang tidak banyak disorot itu adalah soal sebetulnya tentang tentang ekonomi, itu belum banyak disorot, tentang kebudayaan, tentang itu banyak sekali yang tidak disorot. Misalkan orang tidak mengerti ini soal kebudayaan ya, mungkin tadi kemarin
berdiskusi dengan Nur Ahmad tentang Arapegon, mungkin disinggung juga mungkin bahwa orang tidak banyak yang tahu bahwa pesantren ini saya kira satu dari sedikit lembaga kebudayaan, dalam tanda kutip saya mengatakan, yang bukan hanya mengkonservasi tetapi juga melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan itu tidak hanya oral saja, tapi juga menulis. Ya, kalau di Jawa ada istilahnya ngesahi, ya, maknani, memberi makna dengan Arapegon, itu bahasa Jawa. Kalau kita Sunda, kita akan mendapati mereka dengan huruf yang sama itu menggunakan bahasa Sunda. Begitu juga kalau kita datang ke Madura, datang ke Melayu, hal yang sama akan kita temuin, hurufnya sama tapi bahasanya berbeda. Nah, ini hanya komunitas pesantren. Kalau kita melihat misalkan jalan-jalan di Aceh, ada nama jalan pakai huruf lokal gitu ya, mungkin hanya di situ. Tetapi kita dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu di kelas secara formal disampaikan dalam dunia pendidikan. Ini belum masuk ke sana. Begitu juga sesederhana apapun alat musik beduk, alat musik kentongan, alat musik rebana, itu tidak ada komunitas muslim yang lain sekuat pesantren dalam menjaga itu. Sesederhana apapun ya. Itu banyak sekali. Kalau diteliti misalnya bagaimana sarung itu tetap dipakai oleh komunitas pesantren. Ini soal fashion ya, tadi soal kebahasaan, soal alat musik sesederhana pun beduk itu tidak boleh dianggap remeh. Kalau nggak ada komunitas pesantren, kalau yang tumbuh di sini adalah komunitas Puritan, repot. Itu tidak ada masjid itu, dan itu kita sudah merasakan itu dan lain-lain. Begitu juga dalam soal fashion, sarung, kopiah, itu tidak hanya soal melestarikan tradisi, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Nah, sekarang berkembang itu batik, sarung tumbuh lagi. Yang sekian 15 atau 20 tahun terakhir ini hilang, sekarang muncul lagi. Itu keren sekali. Itu keren sekali gitu. Banyak sekali yang bisa kita kuliner juga termasuk. Kalau ini ngomong soal agak gaya pop ya, tentang kuliner, tentang fashion. Ya monggo, silakan yang lain. Kira-kira itu sih. Jadi Nah, berarti sebetulnya kalau misalkan kita masuk ke situasi hari ini di mana internet demikian berkembang sangat pesat, kemudian ternyata riset dari Alfara Research itu menunjukkan bagaimana orang-orang mulai banyak yang belajar agama itu ke internet, baik ke YouTube, misalkan Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan kemudian belakangan ini saya sering juga mendengar anggapan bahwa pesantren itu kurang mampu menguasai dakwah digital. Nah, saya sebelum kita bertanya soal pesantren digital, saya mau bertanya dulu, menurut Mas Hamzah, seberapa valid argumen tadi bahwa pesantren kurang mampu menguasai digital untuk dakwahnya? Ya, tidak semua pandangan itu salah ya. Tidak semua pandangan itu salah, tetapi sebetulnya justru sekarang itu sedang naik. Sekarang ini sedang naik justru. Media-media Islam kita lihat dalam web keislaman itu 10 besar yang dulu 5 tahun tidak ada, sekarang 10 besar ada website-website yang dikelola oleh para alumni pesantren seperti alif.id, islami.co. Itu dan sekarang mulai bermunculan tahun ini banyak sekali, ada pesantren ID, ada ikro.id, ada ar-rahim, ada fikih.id bermunculan. Itu dan itu menampung para penulis, ratusan penulis santri ya. Itu dari alumni pesantren itu banyak sekali, dan itu sudah terkenal, dan ini segmennya sudah yang baca bukan hanya kalangan pesantren saja, tetapi juga oleh kalangan di luar itu. Nah, tetapi memang belum merata. Ya, belum merata yang itu. Ini tantangan kita ke depan. Saya kira
ada misalkan Lirboyo, lalu Tebu Ireng, Situ Bondo itu aktif sekali menjadi konten kreator mereka. Itu sedikit yang saya tahu. Mungkin jauh lebih banyak, tetapi memang ada kekurangan di sana sini itu iya. Tetapi tidak bisa digeneralisir bahwa orang pesantren sangat tertinggal. Itu menurut saya tidak bisa. Iya, saya setuju. Jadi memang apalagi kemarin ketika COVID di bulan Ramadan juga frekuensi dan kuantitas pesantren yang goes digital juga jadi semakin banyak ya, mereka yang awalnya tidak berdakwah dengan menggunakan medium sosial media atau Facebook sekarang mulai banyak. Nah, menurut Mas Hamzah nih, kira-kira ada nggak sih perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari misalkan pesantren ini berdakwah di digital? Pertama-tama yang harus kita sampaikan adalah, perubahan itu tidak bisa dihindari. Ya, perubahan itu tidak bisa dihindari. Mau perubahan apa saja, cara berpakaian, cara berbicara, bahasa, cara orang naik kendaraan, cara makan, selera, musik, dan lain-lain, itu akan berubah. Bahkan nama santri itu dari generasi ke generasi berubah. Dulu nama bapak saya namanya masih sangat Arab, ya, Sahal gitu. Kakek saya Irsyad, di atasnya Muhammad. Tapi sekarang udah sekarang santri yang tahu umurnya baru lahiran tahun 92 itu bahasa Arabnya susah-susah. Susah diingat. Dulu kan Abdul Ghaffar, sekarang Khadijah, sekarang itu anak saya namanya Natanawa Kairani gitu. Udah gabung-gabungan antara bahasa Sansekerta, bahasa apa. Itu akan berubah. Kita bukan batu yang ditaruh di kaca lalu ditaruh di museumnya ada AC-nya, orang tidak boleh lihat, tidak boleh megang. Yang itu artinya tidak akan berubah. Itu aja akan berubah. Misalkan ada gempa bumi atau banjir, itu akan hilang atau hanyut kemana. Nah, apalagi manusia, itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Akan berubah. Ini yang harus kita sadari. Nah, perubahan macam apa yang akan kita dapati dari gencarnya teknologi informasi. Dan memang ini sudah berubah zamannya. Dulu abad 20, sekarang udah abad 21, hampir berjalan seperempat abad. Ya, 5 tahun lagi seperempat abad pertama. Ya, kuarter pertama dari abad 21 itu akan kita lewati 5 tahun lagi. Nah, pasti akan berubah. Nah, beberapa hal saya justru memandang ini perlu riset yang lebih mendalam lagi. Mahat Ali di mana-mana berdiri, Pak. Ini namanya, ini kalau prosesnya berjalan dengan lancar, segala macam, ini artinya kita tidak boleh khawatir dengan kaderisasi ulama. Nah, itu Mahat Ali akan berjalan di banyak pesantren, ya pesantren tentu akan berubah. Nah, itu berubah loh. Itu tidak ada sejak tahun 80-an, tidak ada. Mahat Ali kan awal 90-an atau akhir tahun 80-an. Ini akhirnya, ini menurut saya loh, ini perubahan baik. Ya. Baju, saat tadi saya bilang dulu orang sarung ini akan habis. Gitu. Ternyata enggak. Gitu. Justru sekarang ada perubahan-perubahan yang agak aneh menurut saya, yang secara etiket itu baik, ya, secara etiket itu baik, tapi secara substansi itu kosong menurut saya. Contohnya? Ya, misalkan contohnya orang menunduk-nunduk sama kiai kayak apa, itu kayaknya waktu saya santri saya temuin. Sekarang itu saya temuin gitu. Sekarang saya temuin etiket yang menurut saya berlebihan. Termasuk juga soal panggilan. Panggilan, saya dulu memanggil kiai saya hanya Pak aja. Sekarang dipanggil kiai itu dipanggil Abah. Dipanggil Buya. Dipanggil apa? Dipanggil yang menurut saya itu
terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Ya, tetapi itu oke, itu perubahan gitu. Nah, bagaimana itu perubahan itu kemudian secara substansi juga kita dapat gitu. Tidak hanya etiket. Etiket itu apa ya? Etiket itu lebih rendah mungkin Etika. daripada etika. Gitu. Etiket itu Oh. etiket itu apa ya? Pantas-pantasan lah gitu. Hmm, hmm. Hanya ya habis itu ya udah. Etiket itu apa ya? Kita bisa buka kamus bahasa Indonesia. Etiket, etika, moral itu kan ya yang lebih substantif kan moral. Lebih substantif kan moral, orang tidak boleh mencuri gitu. Kalau etika ya mungkin udah di mana-mana, kalau moral tidak boleh mencuri ya tidak boleh membunuh sama. Tapi di bawah itu ada etika. Nah, etika ini berbeda antara pesantren satu dengan pesantren yang lain, antara kayak gitu-gitu panggilan. Etiket itu jauh lebih rendah lagi. Ini soal unggah-ungguh yang kadang juga nggak jelas apa buat apa gitu kan. Ya kalau nggak jelas buat apa, manfaatnya apa, hikmahnya apa, ngapain kita gigit, kita pegang dengan gigi geraham gitu, agar tidak lepas. Buat apa? Ya berubah aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, saya memandang kemarin ada tulisan bagus ya di Alif ID tentang pandangannya terhadap Ngaji Ihya. Ngaji Ihya ini salah satu yang diampu oleh Pak Lurah Pondok, Mas Ulil Absar Abdallah. Ini ada ya etik, saya nggak tahu wudhu atau nggak wudhu orang mengaji itu. Di pesantren juga mungkin kita nggak tahu, di tengah-tengah pesantren dia kentut, ya kan biasa aja gitu. Gitu. Nah, menurut saya ya pesantren harus merespon pertama ya, merespon soal teknologi. Nah, ini saya mengamati di tengah pandemi yang dahsyat ini, yang mengubah. Apakah ini akan menjadi pelajaran penting dalam hal ini soal teknologi dan pendidikan? Ya, apakah ini hanya sekedar musiman, atau ini akan berlanjut pada level berikutnya? Misalkan justru pesantren ramai-ramai dengan banyak elemen itu membuat satu kurikulum tentang, saya mengatakan ilmu alat nih, teknologi ini sama pentingnya dengan nahwu. Ya kan? Sama pentingnya dengan ilmu nahwu. Kalau kita tidak belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ya kita tidak akan bisa belajar menulis Arab atau membaca Arab, mendengarkan Arab, kita nggak akan bisa. Itu sama. Ya, ini satu paket ini. Kalau pesantren ini berhasil mengikat ini, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balagho, ditambah paket teknologi, itu akan keren. Itu akan keren. Gitu. Nggak usah terlalu berlebihan lah. Ini soal bagaimana kita, dan memang zaman sudah berubah. Kita mau ketinggalan atau tidak? Gitu. Kalau soal segmen online dan offline, ya itu beda-beda segmennya. Mungkin dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, orang mencetak ulama, mencetak kiai, mencetak ustadz, ya tetap harus mondok. Nggak bisa hanya online gitu kan, hanya online. Saya mencoba beberapa praktek-praktek pelajaran ya, kursus saya ikutin, kursus menulis lewat online itu agak susah, termasuk bahasa Inggris gitu ya, kan banyak itu ya, ada yang masuk, ada yang tidak gitu ya, ada plus minusnya lah. Tapi untuk orang itu tidak usah khawatir bahwa pesantren akan ditinggalkan. Nah, ini menarik nih. Jadi sebetulnya justru malah pesantren harus beradaptasi. Iya. Jadi justru sebetulnya malah dakwah digitalnya pesantren itu akan memperkuat basis dakwah offline-nya pesantren, dan bahwa itu tidak akan menggantikan peran pesantren secara lebih luas di luar dunia online tadi ya. Nah, terakhir nih Mas Hamzah, sebetulnya kalau kita lihat tadi juga sudah disinggung sebagian bahwa pesantren sebagian sudah mampu merespon dunia digital ini, dan santri juga harus menguasai sosial media sebagai alat ya, selain ilmu nahwu dan sorof tadi. Nah, kira-kira selain yang dua tadi, ada nggak sih tantangan besar lainnya yang itu harus ditaklukkan oleh santri maupun pesantren dalam rangka dakwah dengan media
pertanyaan yang susah dijawabnya, ditaklukkan gitu ya. Ya, tantangan terbesar memang ini bagaimana kita mengikuti perubahan itu sendiri ya. Yang kedua, bagaimana kita harus berlapang dada dengan perubahan ini, dan tentu saja berlapang dada itu tidak kemudian pasrah ya, tidak berubah pasrah, tapi juga berikhtiar bagaimana ya agar proses-proses yang diikuti ini benar perubahannya. Ini orang-orang yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, yang kayak saya yang di atas 40, ini kan sebetulnya bagaimana pertanyaan besar bagaimana mewariskan kebaikan-kebaikan, lalu khazanah-khazanah yang kita terima di abad ke-20 itu tertransfer dengan baik untuk hari ini. Dan saya tidak tahu ya sejauh mana kita mempersiapkan itu. Tantangan terbesarnya apa ya kira-kira? Saya kira ini pertanyaan kita semua. Ya, saya bisa menjawab tantangan besarnya misalkan ini masa sih belajar nahwu sampai 4 tahun gitu, misalkan gitu. Wah, belajar jurmiyah setahun, mutamimah atau imriti 1 tahun, lalu habis itu alfiyah 1 tahun, lalu habis itu balago dan lain-lain itu sampai sekian lama gitu. Lalu orang belajar fikih dari bab 1, saya kelas 1 mulai toharo lagi, kelas 2 lagi toharo lagi dengan kitab yang berbeda. Akan ada pendalaman itu, iya. Akan ada pendalaman, tapi kebutuhannya kita ke depan, saya kira kita harus lebih wise ya menghadapi bahwa tantangan ke depan. Dulu saya mondok, orang tidak akan bertanya kamu kerja di mana. Ya kan? Saya kira itu, tapi sekarang tidak bisa lagi orang. Sekarang itu orang, dan itu terbukti sebetulnya dengan runtuhnya ekonomi agrarian ya. Itu itu tidak bisa lagi. Kita ke depan udah eranya udah perubahan era, dan itu harus ada masuk dalam satu pemikiran, dalam satu misi pondok pesantren, misalkan ekonomi. Itu tidak bisa lagi. Yang dulu hanya Ahlussunnah wal Jamaah, akhlak, bertakwa, kayak gitu-gitu ya, dan lain-lain. Mungkin kemandirian ekonomi sudah harus masuk dalam satu paket dengan hormat kepada guru, bertakwa, mengembangkan nilai-nilai aswaja gitu. Sekarang ada paket ekonomi mandiri misalkan gitu. Ada itu satu paket ya. Ada satu itu. Dan saya kira apalagi ya? Ya itu harus kita riset lah, yang lebih jawaban yang lebih mantap lah, lebih valid apa yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya hari ini. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau saya simpulkan adalah bagaimana kemudian pesantren menangkap perubahan yang terjadi di zaman dan di masyarakat untuk kemudian memperbaiki kurikulum dan metode dan alat yang digunakan sehingga santrinya bisa siap untuk menghadapi tantangan ketika mereka keluar pesantren dan tidak hanya fokus dalam perkara ilmu ubudiyah yang sifatnya mahdoh saja, tapi juga kemudian dengan pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Gitu ya, Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman semua untuk diskusi kita pada episode kali ini. Terima kasih Mas Andi Sal sudah meluangkan waktu dan sama-sama. Terima kasih. Banyak hal terkait pesantren dan dakwahnya di RI Kasur sekarang. Terima kasih atas perhatian semua. Kalau silakan cek YouTube dan Spotify kami untuk diskusi-diskusi lainnya.